Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri, NIM 1904016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Ambulatory Blood Pressure Monitoring dengan aplikasi Android. Adapun beberapa pokok pembahasannya yaitu latar belakang, tujuan, batasan masalah, teori dasar, blok diagram, flowchart, rangkaian per komponen, rangkaian keseluruhan, hasil TP dan analisa, dan hasil uji coba alat. Yang pertama ada latar belakang. Tiap manusia mempunyai tekanan darah yang bervariasi dalam 24 jam, mengikuti irama biologis tubuh. Tekanan darah tinggi selama siang hari dan menurun pada malam hari. Saat awal bangun pagi, tekanan darah akan meningkat secara tiba-tiba. Selain itu, tekanan darah pada pengukuran yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat disebabkan misalnya waktu tunggu di fasilitas pelayanan kesehatan yang lama, kegelisahan, merokok sebelum diperiksa, dan menahan pemeriksaan untuk buang air kecil. Akan tetapi dengan menyimpan nilai tinggi pada diukur di rumah. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran tekanan darah selama 24 jam dengan menggunakan alat ambulatory blood pressure monitoring. Berdasarkan data Dublin Automated Study yang melibatkan 11.292 orang, menunjukkan bahwa pengukuran tekanan darah dengan ABPM dapat memprediksi lebih baik kejadian kematian karena penyakit jantung dan pembuluh darah dibandingkan dengan pemeriksaan tekanan darah secara konvensional di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk poin kedua ada tujuan, yaitu yang pertama merancang dan membuat alat ambulatory blood pressure monitoring yang dapat mengukur tekanan darah secara kontinu dengan interval waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, membuat sistem pemodelan alat ABPM terkoneksi dengan Android sehingga dapat mempermudah dalam mendapatkan hasil pemeriksaan. Yang ketiga ada batasan masalah, adapun yaitu beberapa poinnya. Yang pertama, alat ABPM mengukur tekanan darah secara kontinu dengan mode siang dan mengukur 15 menit sekali dan mode malam 30 menit sekali. Poin kedua, alat ABPM menggunakan sensor tekanan MPS 20N0040DS. Yang ketiga, Android digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran alat ABPM. Yang keempat, teori dasarnya yaitu alat ambulatory blood pressure monitoring merupakan teknik pengukuran tekanan darah berulang-ulang secara otomatis dengan interval tertentu, biasanya setiap 15-60 menit selama periode 24 sampai 48 jam, sehingga dapat memberikan rekaman tekanan darah selama aktivitas seharian penuh. Pengukuran ABPM ini dapat dilakukan di rumah pasien dan pasien dapat beraktivitas seperti biasa kecuali mandi dan aktivitas yang berlebihan. Dengan adanya alat ABPM, maka dapat diukur tekanan darah interval regular selama 24 jam, sehingga dokter dapat mengetahui perubahan tekanan darah selama seharian. Pemeriksaan ABPM juga digunakan untuk mengetahui jenis obat yang diberikan agar sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Selanjutnya ada blok diagram. Untuk blok diagram ini, rangkaian charger manipulate tegangan ke baterai. Kemudian saklar on off diaktifkan atau ditekan untuk memerintahkan mikro. Terus driver motor menghidupkan motor pompa dan solenoid agar maset mengembang. Lalu sensor tekanan membaca tekanan dan masuk ke mikro untuk diolah. Setelah itu hasil dibaca dan ditampilkan di display. Buzzer ini berfungsi sebagai alarm ketika melakukan pengukuran tekanan darah. Bluetooth berfungsi sebagai pengirim data ke Android. Untuk flowchart-nya, yang pertama start, yang kedua inisialisasi port. Ketika Bluetooth diaktifkan, lalu tekan tombol A. Jika tidak, akan kembali ke instalasi port ini. Kemudian tekan tombol A, setting waktu. Setelah itu tekan tombol pagar ini untuk
Sensor tekanan berfungsi. Setelah itu tekanan sistolik dan diastolik muncul, menyimpan data dan tampilan data diastolik dan diastolik. Setelah itu selesai. Rangkaian power supply. Rangkaian power supply ini dari dua VAC diturunkan melalui trafo step down, kemudian mendapatkan tegangan 12 VAC, kemudian masuk ke diode diturunkan menjadi 12 VDC. Kemudian dari IC regulator diturunkan menjadi 9,1 volt VDC. Setelah itu dari VDC untuk pengisian baterai. Selanjutnya rangkaian sensor tekanan. Untuk rangkaian sensor tekanan ini, yaitu rangkaian sensor tekanan ini pada posisi di sini mendapatkan tegangan sebesar milivolt dan diperkuat oleh penguat diferensial untuk mendapatkan hasil dan ataupun keluaran volt. Untuk rangkaian solenoid, Arduino memerintahkan transistor melalui kaki basis untuk menghidupkan solenoid. Melalui kaki basis untuk menghidupkan motor. Arduino memerintahkan transistor melalui kaki basis untuk menghidupkan buzzer. Untuk rangkaian Arduino-nya. Selanjutnya rangkaian LCD. Rangkaian LCD ini untuk menampilkan hasil dari sistolik atau diastolik untuk saat melakukan pengukuran tekanan darah. Bluetooth ini berguna untuk mengirim data ke Android. Keypad ini untuk mengatur atau menyeting waktu ketika ingin melakukan pengukuran tekanan darah. Ini untuk rangkaian keseluruhannya. Dan ini untuk TP-nya. TP pertama merupakan keluaran dari IC regulator LM317 secara teori dan mendapatkan sebesar 9,22 VDC. Hasil pengukuran menggunakan multimeter adalah 9,12 VDC. Dan berikut merupakan perbandingan antara teori dan pengukurannya. Untuk yang kedua ini output baterai yang terukur pada saat dilakukan pengukuran adalah 8 VDC dan output rangkaian pembagi tegangan adalah 4 VDC. Secara teori hanya output rangkaian pembagi tegangan dapat dihitung dengan rumus sebagai 0%. Untuk pengukuran TP 3A dan 3B ini, pada pengukuran TP3A ini yang diukur adalah tegangan masukan dari penguat diferensial dari sensor tekanan MPS 20N0040DS. Hasil yang didapatkan sebesar milivolt dan diperkuat oleh penguat diferensial agar mendapatkan tegangan sebesar 2,61 VDC. Untuk analisa TP 4A dan 4B ini, untuk mengetahui input tegangan dari motor DC saat motor DC dalam kondisi off dan saat motor DC dalam kondisi on. Jadi, ketika motor DC dalam kondisi mati atau logic wow, mendekati nilai 0 volt jika motor DC dalam keadaan menyala volt. Untuk analisa TP5A dan 5B ini, yaitu untuk mengetahui input tegangan dari buzzer dalam kondisi on dihasilkan mendekati 5 volt. Jadi, ketika baterai 0, jika dalam keadaan menyala atau logic high mendekati nilai.
Untuk analisa TP6 dan untuk analisa TP6A dan 6B ini saat solenoid dalam kondisi off dan solenoid dalam kondisi mati atau logic low mendekati nilai atau logic high mendekati nilai 5 volt. Selanjutnya ini hasil uji coba alat yaitu pada tekanan 85 mmHg. Yang kedua 90 mmHg, yang ketiga 139 mmHg dan yang terakhir 8 mmHg. Adapun persen pertama 1,17, yang kedua 0, yang 0%, yang keakurasian yang didapat yang pada tekanan pertama 98,9, yang pada tekanan yang ketiga 100% dan yang keempat 100%. Jadi dari hasil penelitian uji kesalahan yang didapat sebesar 1,17 sebesar 98,82%. Kesimpulan, alat monitoring ini secara keseluruhan telah berfungsi dan berjalan sesuai dengan yang penulis rancang. Yang kedua, alat ambulatori blood Android sehingga pada aplikasi Android dapat menampilkan hasil pengukuran tekanan darah. Yang ketiga, dalam pengujian monitoring memiliki tingkat keakurasian sebesar 98,82%. Untuk sarannya, yang pertama alat ini dapat dikembangkan dengan memberi fitur tambahan berupa printer. Yang kedua, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.